Oke, Assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKP 2024, auditor terampil. Jadi ini berbeda ya dari auditor ahli pertama, namun beberapa ada materi yang cukup relevan atau sama. Nah, tentunya untuk pembahasan soal kali ini udah sesuai ya, kisi-kisinya sama peraturan Menteri Pokok SKP 2024 yang dikeluarkan oleh Permenpan RB pada tanggal 4 November 2024 yang lalu. Nah, apa aja sih untuk materi pokok SKB auditor terampil? Nah, itu untuk auditor terampil ada di poin nomor 63. Untuk filenya bisa teman-teman nanti download di bawah gratis. Itu juga ada kumpulan soal-soal SKB atau materi SKB lainnya yang resmi ya dari pemerintah. Oke, untuk materi pokoknya sendiri itu ada kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum ada 2 poin, standar audit dan juga kode etik dan pedoman perilaku. Itu sama ya, kayak auditor ahli pertama. Nah, untuk kemampuan khusus ada 9 poin, ada peran internal audit lain audit, sampai dengan bukti audit dan KKA. Oke, teman-teman bisa baca sendiri. Kalau udah kita mulai aja ke soal nomor 1. Nomor 1, seorang auditor harus berpegang pada prinsip integritas dalam pelaksanaan tugasnya. Ini berarti auditor harus A. Menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama audit. B. Memberikan pendapat yang netral dan berdasarkan bukti. C. Memastikan tidak ada kecurangan dalam laporan keuangan. D. Menolak semua hadiah dari klien yang diaudit. E. Menjaga hubungan baik dengan klien. Oke, kira-kira apa ya teman-teman jawabannya? Kita lihat soal nomor 1. Jawabannya B. Memberikan pendapat yang netral dan berdasarkan bukti. Jadi, integritas dalam audit berarti auditor harus jujur dan tidak berpihak. Pendapat yang diberikan harus berdasarkan fakta dan bukti yang ada tanpa terpengaruh oleh kepentingan lain. Oke, paham teman-teman? Jadi harus sebagai auditor kita harus berintegritas, jujur dan tidak berpihak. Oke, kita lanjut ke soal nomor yang 2. Soal nomor 2. Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan audit berbasis risiko adalah untuk A. Mengurangi biaya audit. B. Mengidentifikasi potensi konflik dengan klien. C. Mengalokasikan sumber daya audit secara efektif. D. Memastikan bahwa seluruh area operasi diperiksa. Atau E. Memperbaiki hubungan dengan manajemen. Oke, kira-kira apa ya teman-teman soalnya? Kita lihat jawabannya. Nomor 2 jawabannya yang C. Mengalokasikan sumber daya audit secara efektif. Nah, jadi audit berbasis risiko memungkinkan auditor untuk fokus pada area dengan risiko tinggi, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mengurangi risiko yang signifikan. Oke, jadi paham teman-teman, soal nomor 2 jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, dalam kode etik profesi audit, salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh auditor adalah objektivitas. Nah, maksud dari prinsip ini adalah bahwa auditor harus A. Hanya menggunakan informasi dari sumber yang dapat dipercaya. B. Bebas dari konflik kepentingan dalam segala bentuk. C. Bersikap ramah terhadap klien yang diaudit. D. Memberikan pendapat audit secara ringkas dan jelas. Atau E. Memastikan hasil audit diterima oleh manajemen. Oke, kira-kira jawaban soal nomor 3 apa teman-teman? Kita lihat. Soal nomor 3 jawabannya B. Bebas dari konflik kepentingan dalam segala bentuk. Nah, jadi objektivitas mengharuskan auditor untuk tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan atau pendapat profesionalnya. Oke, paham teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Audit universe adalah konsep yang berkaitan dengan A. Penentuan risiko audit. B. Identifikasi area yang akan diaudit. C. Penentuan metodologi audit. D. Penyusunan laporan audit. Atau E. Penyimpanan hasil audit. Oke, ini istilah teman-teman. Kita lihat jawabannya soal nomor 4. Jawabannya yang B. Identifikasi area yang akan diaudit. Nah, audit universe adalah daftar lengkap dari semua proses, entitas, atau area yang mungkin menjadi subjek audit. Ini menjadi dasar bagi auditor dalam menyusun rencana audit tahunan dan mengidentifikasi risiko. Ya, paham ya teman-teman? Soal nomor 4 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Dalam prosedur pengumpulan bukti audit, seorang auditor dapat menggunakan metode inspeksi untuk A. Mengonfirmasi saldo akun dengan pihak ketiga. B. Memastikan keabsahan dokumen dan catatan. C. Mengamati proses internal di organisasi. D. Memperoleh informasi dari survei staff. Atau E. Menyusun laporan akhir audit. Oke, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Kita lihat soal nomor 5 jawabannya B. Memastikan keabsahan dokumen dan catatan.
Jadi, inspeksi adalah metode pengumpulan bukti dengan menilai keabsahan dokumen dan catatan. Ini penting ya untuk memastikan informasi yang digunakan dalam audit dapat dipercaya. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi ya teman-teman. Di sana ada total 100 soal yang udah tersedia pembahasan dan jawaban gitu. Teman-teman bisa cek link deskripsi ya teman-teman. Nah, untuk filenya nanti berupa PDF, yang mana di halaman depannya itu ada list materi, yaitu materi pokok, ada kemampuan umum dan kemampuan khusus, yang ini berfungsi untuk merecall kembali apa-apa aja sih yang bakal diujikan nanti pada seleksi SKB, CPNS, formasi auditor terampil. Nah, di sini ada total 100 soal yang bisa teman-teman pelajari dan teman-teman pahami. Tadi yang kita bahas itu adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link deskripsi, bisa di-download di sana. Oke, sekian teman-teman, semoga bisa membantu, semoga bisa menjadi bahan belajar, bisa bermanfaat, dan juga semoga nanti ujiannya bisa lancar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.